Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit karena ada hal yang harus ditangani segera ya terkait mata kuliah yang lain, tapi juga penting gitu ya. Makanya tadi saya tampilkan ini ya tampilkan video perkuliahan yang disampaikan oleh Pak Agus Rosso tentang gaya sentral juga melalui materi yang agak berbeda dengan yang disampaikan di kelas FI 1202. Kalau di kelas Pak Agus Rosso itu ditujukan kepada mahasiswa oceanografi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini merasa bahwa penyampaian yang diberikan melalui kuliah ini ya, melalui kuliah saya maupun Bu Neni gitu ya, misalnya ada sesuatu hal yang mungkin kurang bisa dipahami tapi sungkan dan lain sebagainya, Anda menanyakan, silakan mengakses juga yang itu kelasnya Pak Agus Rosso, karena saya lihat statusnya itu videonya publik ya, statusnya publik, sehingga kalau misalnya Anda lihat ke akun beliau, akun YouTube beliau, seharusnya Anda bisa mengakses. Jadi sebagai komparasi saja ya, sebagai komparasi. Siapa tahu dalam memahami ini ya, dalam memahami materi mekanika itu Anda lebih mudah mengerti gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak membatasi Anda gitu ya. Kalau misalnya Anda punya akses ke materi pembelajaran yang sekiranya lebih mudah dimengerti, ya silakan saja dipakai sepanjang dia itu sejalan dengan ini silabus dan juga satuan acara perkuliahan atau materi yang diberikan di kuliah intinya gitu ya. Jadi siapa tahu di kuliah yang lain tersebut ada hal-hal yang mungkin informasi yang menarik atau ada informasi yang lebih mudah untuk dijelaskan daripada apa yang kami telah jelaskan di kelas misalnya. Oleh karena itu, jangan hanya melihat dari video kami saja, ya. Silakan explore di tempat-tempat yang lain, di ruang-ruang pengajar yang lain. Kalau misalnya diberikan itu, ya Anda ini juga Anda telusuri juga, dan sambil juga difikirkan bagaimana penyelesaian soal yang diberikan, atau misalnya memikirkan kembali tentang konsep yang disampaikan dan lain sebagainya. Nah, terkait ini kalau dengan schedule atau jadwal kuliah kita, kita ini di pekan 7 sudah masuk ke irisan kerucut, di mana pada pekan yang lalu kita itu sudah menurunkan persamaan gerak untuk gaya konservatif yang bentuknya itu adalah inverse square law ya. Jadi di sini kita akan mengeksplor bagaimana solusi ini nanti akan dituliskan dalam solusi persamaan irisan kerucut ya. Jadi di sini ada matematik yang masuk di sini ya, ada matematik yang muncul di sini, di mana kita nanti akan menggunakan persamaan, yaitu persamaan irisan kerucut ya, yang bentuknya bisa lingkaran, elips, hiperbola, dan juga parabola. Nah, di sini setelah mengikuti perkuliahan, diharapkan mampu memahami bentuk irisan kerucut melalui persamaan dan juga visualisasinya ya. Karena di mekanika ini pemahaman tentang visualisasi atau trajektori bentuk lintasan dan lain sebagainya juga penting gitu ya. Karena ya itu tadi supaya mempermudah dalam pemahaman gerak. Jadi daripada hanya difikirkan di kepala saja, mungkin itu agak susah. Jadi dengan misalnya Anda minimal menuliskan di Excel gitu ya, bentuk dari lintasan planet atau satelit atau partikel yang
dipengaruhi oleh gaya tertentu misalnya, nah itu juga bisa, oh ternyata bentuk lintasannya seperti ini, oh bentuknya itu ternyata geraknya linear, oh ternyata geraknya itu apa namanya non linear, atau ternyata dia eksponensial dan lain sebagainya. Nah itu supaya Anda memahami itu, karena di kuliah-kuliah selanjutnya saya mengasumsikan bahwa Anda baru mengambil ini ya. Jadi di kuliah-kuliah selanjutnya fisis itu jadi Anda memahami bagaimana fenomena yang apa namanya yang terjadi, apakah perilaku dari partikel tersebut mengalami perubahan secara eksponensial, tuh naik secara spontan atau yang gitu-gitu gitu ya. Karena itu yang nanti lebih penting sebetulnya daripada Anda hanya menghafalkan rumus. Ya, daripada hanya menghafalkan rumus, lebih penting itu adalah memahami bagaimana kecenderungan atau bagaimana perilaku dari fenomenanya itu dilihat secara kuantitatif, dilihat dari grafik, melihat dari nilainya itu apa trennya itu nilainya meningkat atau menurun dan lain sebagainya. Begitu pula dengan ini, memahami bentuk dari lintasan juga penting, karena kalau misalnya dia apa namanya mengalami suatu proses dan ternyata bentuk lintasannya itu tetap, nah itu kan jadi pertanyaan apa yang terjadi di sini dan lain sebagainya. Apakah energi minimumnya itu tidak berubah dan lain sebagainya. Dan lain, apakah ya itu tadi kalau misalnya apa ya jika sebuah bintang mengalami ledakan gitu ya, yang tadinya ada dan menghasilkan gaya sentral pada planet, itu setelah dia kehilangan masanya, apakah nanti dia ini apa namanya menghasilkan gaya sentral yang berbeda setelah ledakan dan lain sebagainya. Nah, itu kan proses yang harus kita lihat. Apakah lintasannya berubah, yang tadinya elips menjadi apa gitu. Nah, itu kan ininya. Justru itu yang menariknya itu di situ. Bukan hanya sekedar menghafalkan rumus. Karena kalau misalnya Anda di kelas mekanika klasik ini, yang mestinya bukan mekanika klasik sih, mekanika tingkat 2 ya, kalau masih apa namanya masih mindsetnya seperti TPB yang lalu ya agak susah, karena di sini kita lebih lihat ke fenomenologinya dan lain sebagainya, memahami persoalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian menjelaskan bentuk persamaan irisan kerucut dan mendeskripsikan menyelesaikan permasalahan gerak partikel yang memiliki bentuk lintasan irisan kerucut. Tapi sebelum ke materi, saya ada pengumuman dulu, titipan pengumuman dari Bu Neni Kurniasih, bahwa ujian ya bentuknya esai ya, ujian 1 itu akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 ya. Jadi ini pengumuman pentingnya ya, saya tulis aja di sini ya, pengumuman penting. Keseru 2, ujian 1 bentuknya ini soal ujiannya esai, jadi tidak ada pilihan ganda maupun isian singkat, jadi esai Anda harus menguraikan ya. Akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021. Oktober 2021 pukul 9. Jadi 2 pekan lagi ya, sekarang ini tanggal 7 ya. Jadi 2 pekan lagi Anda akan ujian 100 menit dengan materinya ya. Materinya ini meliputi kinematika ya, hingga gaya sentral. Nah, artinya kalau dilihat dari silabus ya, sebentar. Oke, sebentar. Ini saya stop share dulu. Ini saya ganti screen share-nya menjadi ini supaya bisa terlihat. Ini apa namanya? SAP ya. Perkuliahan. Ya, jadi topik yang akan di-cover, yang akan dimuat dalam ujian 1 itu terdiri dari kinematika partikel, dinamika partikel, dan gaya sentral. Ya, mulai dari pembahasan tentang vektor posisi dari koordinat kartesis 3 dimensi, sampai dengan nanti gaya sentral, hukum-hukum Kepler, dan penerapan gaya sentral. Ya, penerapan gaya sentral. Nah, di sini ya, sebentar.
Oh ya, ini berarti ada ini ya, ada perubahan bahwa ujiannya itu tadinya tanggal 11 dijadwalkan ini ujiannya ini pekan depan, tapi ternyata mungkin karena harus terkoordinasi dengan kelas yang lain ya, dengan kelasnya Pak Mitra Judin dan juga dengan Pak Zaki Sumut, maka ujiannya itu menjadi hari Kamis tanggal 21. Tapi cakupan materinya itu tidak mencakup ini ya, tidak mencakup dinamika sistem partikel, tapi dari dinamika partikel titik ya, dari kinematika partikel titik sampai ke gaya sentral. Ya. Jadi ini ada perubahan dari segi SAP. Untuk kuis besar mungkin belum ada pengumumannya ya, saya belum ada pemberitahuan terkait dengan kuis besar. Mungkin Bu Neni karena pekan ini adalah pekan terakhir saja untuk mengajar materi mekanika, sehingga mungkin informasi yang terkait dengan kuis besar atau kuis lah ya, kuis utama dari KAT 03 akan disampaikan sama Bu Neni Kurniasi, yang mungkin akan disampaikan pada hari, kalian biasanya kuliah itu hari Rabu dan Jumat ya, berarti nanti hari Rabu pekan depan mungkin akan ada pemberitahuan dari Bu Neni Kurniasi terkait dengan kuis besar. Ya, apakah kuis besarnya itu akan on schedule di pekan ke-8 atau tidak, mungkin nanti kita ada pemberitahuan lebih lanjut ya. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk materi ujian satunya itu mulai dari vektor posisi ya, kinematika partikel sampai ke penerapan dari hukum-hukum Kepler di gaya sentral ya. Jadi sampai dengan materi pekan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada maka saya akan ke sini ya. Untuk recap bahwa solusi persamaan gerak gaya kuadrat terbalik itu kemarin kita sudah dapatkan, dia itu bentuknya dalam U sebagai fungsi theta, dia itu adalah sama dengan akar ya dari M per L kuadrat K kuadrat dikuadratkan ya di dalam kurung. Ini saya indikan saja. Pointer. Nah, ini ya ditambah ini dikalikan kosinus dikalikan kosinus theta min theta 0, di mana theta 0 ini adalah acuan dari sudut ya, yang biasanya itu kita anggap titik nolnya itu atau 0 radian 0 derajatnya itu sejajar dengan sumbu X positif dikurangi M per kuadrat K. Nah, ini kita jumpai dua buah titik ekstrim di mana akan kita dapatkan saat theta nolnya itu adalah 0 radian dan theta satunya dan tetanya itu saat dia nilainya itu 0 dan pi radian. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan ini dan ini yang menyatakan, ingat bahwa U1 U2 itu adalah identik dengan 1 per R1 dan 1 per R2. R itu adalah, bentar ya, saya review lagi. Karena kadang-kadang suka lupa ya, bahwa R sebagai fungsi theta itu adalah sama dengan dalam penyelesaian kasus ini adalah sama dengan 1 per U fungsi theta. Jadi ini yang ditulis di sini adalah U-nya fungsi theta. R itu apa? R itu adalah jarak ya, jarak yang diambil dari titik 0 ini. Misalnya ini benda masanya M ya, maka ini adalah R ini juga menyatakan posisinya gitu ya. R ini adalah menyatakan posisinya ya, menyatakan posisinya di mana R itu adalah sama dengan besar dari vektor R ya, sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang X Y kuadratnya itu dari sini gitu ya, ini X ini Y. Jadi R ini adalah posisi ya dari partikel M setiap saat ya, karena tetanya sendiri kan merupakan fungsi waktu ya, kita udah tahu itu, dan vektor posisi dari R ini bisa dinyatakan dalam kerangka koordinat kartesis
maupun dalam kerangka koordinat polar. Seperti ini ya. Jadi jadi ingat-ingat kembali bahwa U1 U2 ini ada wujudnya. Wujudnya itu adalah posisi dia setiap saat dalam orbit gitu ya. Karena ini nanti orbitnya ya macam-macam. Ya, karena persoalan gaya sentral ini pada dasarnya adalah kita nanti akan menganalisis orbit dari M yang dipengaruhi oleh gaya sentral dari sebuah objek yang ada di nol yang kita anggap tidak, yang kita asumsikan di sini bentuk dari M besar di sini ya, M besar di sini itu kita asumsikan tidak ada ya, kita asumsikan tidak ada, tapi gaya yang mempengaruhi dari M besar ini itu ada setiap saat dan mempengaruhi lintasan dari M tersebut gitu ya. Nah, ini yang harus dicamkan gitu ya, yang harus dicamkan. Karena kalau tidak maka Anda hanya akan menganggap hal-hal yang ditulis di slide kuliah itu ya hanya rumus gitu ya. Dan nanti ujian fisikanya itu lagi-lagi menerapkan rumus mana yang tepat. Sebetulnya bukan itu, Anda itu kan harus problem solving, jadi harus menganalisis, mengidentifikasi permasalahan ini itu bagaimana cara penyelesaiannya, bukan menggunakan rumus apa, bukan hanya sekedar menggunakan rumus apa. Ya menggunakan rumus yang tepat betul, tapi kalau menggunakan rumus yang tepat tapi Anda nggak tahu bagaimana menganalisis atau bagaimana mencari cerita dari situ ya percuma juga gitu. Nah, ini misalnya nih lintasannya seperti ini. Ya, misalnya lintasannya seperti ini. Ya, misalnya lintasannya seperti ini. Ya, nah, dengan putarannya misalnya berlawanan arah jarum jam gitu ya, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sebetulnya ingin dicari. Nah, ini U1 U2 ini menyatakan R dekat ya, menyatakan R yang paling dekat dan satu lagi adalah menyatakan R yang paling jauh. Nah, dalam hal ini identik dengan sebuah bentuk elips yang memiliki jari-jari panjang dan jari-jari pendek gitu ya. Nah, makanya bisa jadi ya solusi dari persamaan gerak dengan gayanya itu berupa inverse square law ya. Inverse square law again saya inikan lagi dengan ya ini gaya yang berlaku ya. Ini bentuknya adalah F sebagai fungsi R dengan R topi gitu ya. Nah, FR-nya ini bisa macam-macam tapi typically-nya itu adalah inverse square law. Yang bentuknya itu bisa ini ya, G M besar M kecil per R kuadrat, atau ini apa namanya 1 per Pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat misalnya ya, yang bentuknya mirip-mirip kayak gini. Nah, ini penting karena ini nih, di persamaan ini ada faktor K. Oh, ini mohon maaf, ini ada K bukan. Nah, faktor K ini adalah bukan energi kinetik ya. Faktor K ini bukan energi kinetik tapi konstanta gitu loh. Sorry. Ya, tapi konstanta. Konstanta apa? Konstanta yang ada di persamaan inverse square law ini gitu. Ya. Jadi K di sini yang ada di persamaan ini juga sebagai recap. Ini tuh K gitu loh, ya. Dalam persoalan dalam persoalan solusi persamaan gaya sentral, K ini berhubungan dengan konstanta penting yang ada di gaya ini gitu ya, yang ada di sini maupun yang ada di sini. Ya ini K-nya gitu. Jadi kalau dalam satu situasi K itu adalah sama dengan minus G M gitu ya. Seperti ini. Ya sorry. Ini saya nulisnya kok begitu. Nah ini. Jadi K di sini ya, K yang ada di sini ya, yang ini adalah sama dengan G besar, M besar dan M kecil gitu ya. Atau K yang nilainya itu adalah sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 dikalikan Q1 Q2 gitu. Nah, artinya
Anda harus ingat bahwa nilai K ini bisa positif atau negatif. K is either positive or negatif. Kalau negatif, dia ini adalah gaya tarik. Gaya tarik menarik. Nah, kalau positif, dia ini gaya tolak menolak. Nah, artinya nanti persamaan conic section, either itu dia lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola, itu nanti akan memiliki ini kebergantungan terhadap K, terhadap E, terhadap massa dari objek yang melintasi dalam orbit tersebut, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan juga momentum sudut. Jangan lupa momentum sudutnya tadi Pak Agus Rosa tadi sudah menjelaskan dalam kasus gaya sentrel, gaya L-nya itu konstan, gitu ya. Gaya momentum sudutnya itu konstan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, ini dalam matematik ya, maka persamaan ini ya yang sudah kita dapatkan di kuliah yang lalu mirip-mirip dengan yang ini. Gitu ya. Mirip-mirip dengan yang ini. Ini adalah persamaan elips secara matematis. Ya. Jadi elips itu sendiri adalah tempat kedudukan dari titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik fokus itu selalu sama. Nah, kalau secara matematik mereka ada pembahasan tentang fokus yang ini sama yang ini. Jadi kedudukan dari titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik fokus itu nanti selalu sama. Inilah yang disebut sebagai elips, di mana nilai dari eksentrisitasnya, di mana eksentrisitas itu adalah perbandingan, ya, perbandingan antara jarak C, nih ya, jarak C terhadap jarak A, nih ya, C yang ini terhadap jarak A itu mempunyai nilai di antara 0 sampai 1. Ya. Jadi untuk kasus elips nanti dia akan punya nilai perbandingan antara jika ini adalah posisi fokus, maka perbandingan antara jarak fokus terhadap titik pusat dibandingkan dengan jari-jari panjang, ya, jarak jari-jari panjang itu nanti bernilai 0 sampai 1, ya, 0 sampai 1. Kemudian di sini nanti akan kita dapatkan ini relasi-relasi jarak, ya. Saya sendiri mohon maaf tidak bisa membuktikan ini dari mana dan lain sebagainya karena ini bukan ranah saya. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan di sini buka buku matematika, fisika matematika atau buku matematika geometri dan lain sebagainya, mungkin ini akan lebih dijelaskan bagaimana dari ilustrasi seperti ini nanti didapatkan persamaan elips seperti ini, ya. Itu bagaimana? Karena untuk menuliskan persamaan lintasan dari elips ini ada yang bentuknya seperti ini, tapi juga ada yang bentuknya berbeda. Sebentar ya, saya cari referensi yang lain. Misalnya nah ini kemudian mana ya? Sudah physics Collins ya. Mechanics. Ini di sini tuh ada bentuknya ya. Di sini tuh ada view. Bentar. Ini nggak enak ininya ya. Nggak enak visualisasinya sebentar. Ini. Nah, ini seperti ini. Ininya kita zoom in. Ya, sebentar. Mana ya? Yang ada persamaan elipsnya tapi ditulis dalam bentuk yang lain. Saya cari dulu. Gitu bukan. Nah, ya. Mana ya, sebentar ya, tunggu sebentar.
masih jauh. Mana ya? Bentar. Persamaan elipsnya tuh ada yang ditulis dalam bentuk yang berbeda. Nomor. Ini. Mana ya? Atau nanti saya carikan ininya, bentuknya. Kita gunakan saja dulu apa yang ada di sini ya. Gunakan dulu apa yang ada di sini karena sesungguhnya untuk menyatakan bentuk lintasan dari elips itu dia nggak hanya dalam bentuknya yang seperti ini, gitu ya. Tidak hanya bentuknya itu yang seperti ini, tapi dia ada persamaan yang lainnya. Atau Wikipedia aja coba. Wikipedia orbit of an ellipse ellipse equation. Misalnya, ini ellipse. Nah, ya. Nah, kadang-kadang dia juga ditulis seperti ini, ya. Kadang-kadang dia ditulis juga seperti ini. Kemudian ada lagi tuh yang kalau misalnya dia ditulis dalam R, ya. Kalau ditulis dalam R, dia itu juga bisa ditulis sebagai parameter representation. Nah, ini polar form. Nah, ini persis. Ya. Nah, ini penulisan dari persamaan elips kalau di koordinat kartesis mungkin yang dulu pernah Anda lihat di SMA bentuknya seperti ini, ya. Yang di atas ini, ya, yang bentuknya kayak gini. Sedangkan kan kalau persamaan apa itu namanya? Persamaan lingkaran, kalau persamaan lingkaran itu kan dia eksentrisitasnya tuh 0, ya, eksentrisitasnya itu 0. Yang artinya kita juga bisa tulis dia R kuadrat sama dengan 1 gitu ya. R kuadrat sama dengan 1. Kalau R kuadrat sama dengan 1 berarti ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 gitu kan ya. Nah, tapi kalau di elips dia persamaannya menjadi seperti ini kalau di koordinat kartesis, tapi kalau di koordinat polar, ya, ini ada di bawah. Nah, ini saya tulis aja di sini karena kita nanti dalam beberapa hal akan menggunakan bentuk persamaan yang seperti ini, dan bisa juga kita menemui persoalan yang ditulisnya seperti ini, gitu ya. Ditulisnya seperti yang di sini. Jadi ini saya tulis aja pakai yang biru. Atau ini di kanan kiri aja ya. Ini kanan kiri. Kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu. Ini saya tulis di sini. Teman tadi. Nah, ini polarnya. Ya. Dalam bentuk polarnya itu bisa juga ditulis sebagai R sebagai fungsi theta adalah sama dengan A dikalikan 1 min E. Eksentrisitas di sini dia pakainya epsilon ya. Ini kalau gitu saya undo ya. Ini pakai eksentrisitas kuadrat gitu ya, dibagi 1 plus minus eksentrisitas kosinus theta. Ya, dengan A di sini ya, dengan A di sini ya merujuk dari gambar
Mana A itu? Merujuk pada gambar A itu adalah apa ya? A itu adalah ini A itu adalah amplitudo ya, amplitudo dari si jari-jari ini, si apa amplitudo rata-rata itu ya, amplitudo rata-rata dari si jari-jari ini ya, amplitudo rata-rata jari-jari ini. Sebentar. Ada gambar lain nggak ya? Oh, ini kalau di sini disebutkan nih A-nya ini adalah ini apa namanya? Ya ini jari-jari yang pendek ya. Sorry, jari-jari yang panjang. Jari-jari yang panjang. Jadi ini tuh sesungguhnya kalau saya tulis ulang, dia ini mirip dengan R0 gitu ya. Dia itu mirip dengan R0 atau jari-jari panjang gitu ya. Seperti ini. Jari-jari panjang. R0 gitu ya. Nah, ini jangan heran nanti ada beberapa kasus kalau misalnya Anda lihat di buku latihan bahwa si persamaan elips itu bisa ditulis dalam beberapa bentuk ya, dalam beberapa bentuk. Walaupun misalnya dia ditulis dalam koordinat polar ya, dia bisa ditulis seperti yang atas atau seperti yang bawah ini. Ya, jadi mohon dipahami kalau misalnya dalam beberapa kasus fungsi dari lintasan irisan kerucut itu bisa ditulis dalam berbagai bentuk sebetulnya. Oke, ini saya lanjutkan di PowerPoint-nya ya. Jadi nanti akan ada yang bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya yang kita pikirkan itu adalah si fisisnya ya, fisisnya. Jadi nanti bentuk lintasan yang ini secara matematis itu nanti akan dimodifikasi menggunakan variabel fisis yang sudah kita terapkan sebelumnya gitu. Jadi yang kita lakukan di hari Kamis yang lalu itu adalah melakukan penurunan persamaan gerak secara fisis walaupun menggunakan bantuan persamaan diferensial biasa orde 2 gitu ya. Tapi perilakunya itu sudah termaktub semuanya itu variabel fisis. Jadi betul-betul ini ya. Jadi betul-betul apa namanya masanya ada di situ, konstanta fisisnya ada di situ, momentum sudutnya ada di situ, dan juga energi total yang dimiliki oleh si sistem yang bersangkutan, gitu ya. Nah, jadi nanti persamaan U theta ini bisa kita modif sedemikian rupa ke dalam bentuk yang ini, yang atas atau yang bawah, gitu. Sehingga kalau misalnya nanti bentuknya misalnya berubah, bukan lagi elips tapi lingkaran. Nanti saya lupa mengisi presensi. Karena sedang di center apa nanti di inilah ya. Nanti disesuaikan. Kalau misalnya dia bentuknya itu berubah menjadi lingkaran seperti ini, maka coba kita bandingkan dengan yang ini, dengan persamaan ini, ya, dengan persamaan ini. Nah ini, ya, dengan persamaan U0 ini, coba lihat. Kalau tadi elips dia bentuknya seperti ini, sebentar, ini, oh ya benar. Oh ya ini gini dulu, ini kita, nah, gini. Pointer option di sebelumnya. Kalau elips dia bentuknya seperti ini, maka ini adalah 1/R gitu ya. Ini persamaannya ini adalah 1/R adalah sama dengan ini. Ya lihat, ada kalau yang elips ada cosinus theta dan juga ada cosinus theta. Ya. Kemudian di ruas sebelah sini ya, di ruas kanan di bagian pertama juga ada ini. Jadi 1/A dalam kurung 1 min eksentrisitas kuadrat itu adalah sama dengan MK per L kuadrat. Sedangkan di bagian yang kedua, ya, yang ada kosinusnya, nilainya itu ada eksentrisitas per A kali 1 min eksentrisitas kuadrat. Nah, jadi kita sebetulnya sudah bisa nih misalnya merangkaikan apa itu A ini, ya A di sini sama eksentrisitas itu apa? Kalau misalnya variabel fisis masuk ke situ. Karena kalau dari matematika saja, eksentrisitas itu adalah perbandingan jarak antara titik fokus terhadap
jari-jari yang paling panjang, gitu ya. Nah, tapi itu betul secara geometri, tapi kalau secara fisik maka si C per A itu juga bisa didefinisikan menggunakan bentuk yang lain, yaitu yang kita dapatkan dari persamaan gerak seperti itu. Nah, begitu pula pada saat nanti persamaan U sebagai fungsi theta ini kita modifikasi sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi R theta, yang bentuknya seperti ini yang di bawah, ya kita juga harus tahu epsilon ini apa, R0 ini apa, dan lain sebagainya. Karena dia ada ini, ya. Karena dia itu ada ini, ada cosinus theta dan lain sebagainya. Karena ini kan sesungguhnya 1/R0 ya. U ini kan 1/R0. Jadi kalau misalnya dijadikan R, harusnya persamaan yang atas ini berubah jadi ini, gitu ya. Nah, ini kalau saya kira R0 di sini kan tadi jari-jari panjang ya. Jadi ini kalau misalnya saya tulis lagi di sini R0 sama dengan A itu sama aja. Jadi kalau misalnya ini saya hapus ini sebetulnya karena ini sudah pakai A, maka ini juga bisa kita sebut juga sebagai A, gitu ya. Supaya seragam. Padahal dari tadi nggak usah dihapus ya, nggak usah diganti, sebut aja di A, karena A yang tadi yang ada di Wikipedia dengan yang ada di sini ini sama. Ini A-nya kurang bagus. Seperti angka 9. Ya, kayak gini ya. A. Jadi A di sini adalah menyatakan si jari-jari yang panjang ini ya. Jari-jari yang panjang ini. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya tadi ternyata bentuk lintasannya itu bukan elips tapi lingkaran, maka kita bandingkan ya. Persamaan lingkaran adalah bentuknya kayak gini. Ya, persamaan lingkaran itu bentuknya seperti ini, R kuadrat sama dengan 1, gitu ya. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, bentuknya kayak gini, bandingkan dengan ini. Apa nggak cocok nih Pak? Gitu ya, nggak cocok. Tapi lihat aja, kalau misalnya seperti demikian, ya, sesungguhnya ini tuh bisa juga berarti bahwa hanya komponen tertentu saja yang memiliki kontribusi, gitu ya, yang memiliki kontribusi. Atau bisa juga ya untuk persamaan U ini ya, persamaan U ini kalau misalnya persamaannya itu adalah sama dengan atau bentuk lintasannya itu adalah sama dengan lingkaran, maka komponen yang ini tuh nggak ada. Nih, komponen yang ini tuh nggak ada. Yang bagian yang ini nih. Nih, bagian yang ini, sebentar. Ini bandingkan sebentar. Sebentar. Persamaan yang ini saya copy, saya paste ke sini. Ini persamaan sama. Sebentar. Padahal persamaan aslinya tuh yang mana? Ini ya, persamaan aslinya tuh kan yang ini. Ya, persamaan aslinya tuh yang ini. Oh, ini minus ini. Oh, ya. Kalau di yang lalu ya itu ada plus minus ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini tuh ada plus minus. Coba saya lihat slide kuliah yang lalu ya. Slide kuliah yang materi kuliah pekan ke-6 yang 62 kuadrat terbalik terakhir itu bentuknya kayak gimana sih? Ya benar ya, ada plus minusnya. Udah ada plus minusnya. Pantesan nanti saya bingung. Ini ada plus minusnya, jangan lupa. Ini itu ada plus minusnya. Di sini tuh. Jadi di sini, nah ini plus minus. Kalau yang ini betul, ini negatif. Ya, ini negatif. Nah, ini pantesan saya bingung. Nah, ini saya ganti. Ini plus minus. Ini plus minus. Nah, ini. Ya. Nah, maksud saya adalah ini saya yang saya ini kan
Tutup. Nah, ini kita lihat ya, kalau untuk persamaan lingkaran ternyata kalau kita bandingkan persamaan lingkaran secara matematik ya, yang 1/R sama dengan 1/A atau nanti R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 itu nanti akan kita dapatkan persamaannya seperti ini, akan dapat persamaannya seperti ini dibandingkan dengan persamaan yang sudah kita dapatkan dalam persamaan gerak. Nah, artinya ya, komponen ini yang di persamaan elips nih, komponen yang ini ya, nah ini saya ganti. Nah, ini komponen yang ini yang nanti akan menyatakan jari-jari itu bisa nambah atau pendek ya, bisa panjang atau pendek di elips, di sini nggak berlaku gitu loh ya, di sini nggak berlaku, di sini ini sama dengan 0. Sehingga nanti untuk persoalan persamaan lingkaran, bentuk lintasannya yang ditulis dalam U sebagai fungsi theta adalah sama dengan minus MK per L kuadrat. Itu sehingga nanti R-nya sebagai fungsi theta itu nanti akan menjadi min L kuadrat per MK. Ingat, K kecil itu bisa bernilai minus G M besar M, bisa bernilai K sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q1 Q2. Artinya R akan realistis untuk sebuah lintasan berbentuk lingkaran jika K-nya ini nanti bernilai negatif. Kalau K bernilai negatif, maka R-nya itu real. Ya. Artinya kalau R-nya itu hasilnya nanti berupa bilangan yang positif, berarti jari-jarinya nyata gitu loh. Bahwa memang si orbitnya itu membentuk sebuah lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang nyata. Gitu loh. Dengan jari-jari yang nilainya real. Itu baru akan berlaku kalau misalnya gayanya ya sifatnya atraktif. Jadi menarik. Karena ingat, untuk persoalan elektrostatis pun kita bisa memiliki gaya yang atraktif kalau misalnya polaritas dari Q1 dan Q2 berbeda. Dan ini tidak akan ditemui kalau misalnya dia repulsif sifatnya. Gitu. Makanya dari sini bisa kelihatan kalau misalnya gayanya itu sifatnya repulsif, maka lintasan lingkaran tidak mungkin. Gitu. Ya. Makanya nggak mungkin ada lintasan lingkaran. Makanya di TPB gaya sentripetal itu berasalnya dari si gravitasi itu sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya gayanya itu bukan gaya gravitasi yang dia menarik, ya lintasannya nggak mungkin lingkaran gitu ya. Seperti itu. Makanya untuk hal ini, untuk persamaan yang bentuknya lingkaran yang seperti ini secara matematik, di mana eksentrisitasnya itu adalah sama dengan 0, maka akan kita dapatkan bahwa persamaan solusi yang kita kemarin dapatkan itu dari persamaan gerak, itu kalau dibandingkan dengan ini, maka hanya akan menghasilkan ini, nilai komponen yang real saja. Gitu. Di mana nanti jari-jarinya untuk lingkaran, dia itu adalah sama dengan ini. Ya. Nah, bandingkan dengan yang ini. Kalau di sini, dia ada plus minus, jadi dia punya jari-jari panjang, yang pendek, seperti itu ya. Nah, kemudian, ini yang saya ini kan. Ini yang baru saja saya sampaikan di TPB, bahwa yang kita pelajari di gaya sentripetal itu sebetulnya dari sini gitu ya, bahwa kecepatan linear dari orbit bumi terhadap matahari atau planet terhadap bintang atau elektron terhadap inti atom ya dari sini gitu ya, dengan catatan ya ini yang berlaku ini misalnya gaya gravitasinya. Nah, note jika delta F tidak hanya gravitasi, bagaimana ya? Berarti kita tidak lagi menggunakan metode gaya sentral. Jika delta F yang terjadi di sini ini misalnya ada gaya misalnya ya sebetulnya gini, jika objek yang ada di tengah atau bintang
atau matahari terhadap bumi dan lain sebagainya itu menghasilkan gaya selain gaya gravitasi, ya, misalnya dia menghasilkan apa ya, semacam dalam tanda kutip gaya pegas gitu ya misalnya, atau misalnya dalam tanda kutip gaya gesek dan lain sebagainya. Nah, maka harus dicek apakah akumulasi dari keseluruhan gaya tersebut bersifat konservatif atau enggak. Kalau tidak berarti ya nggak bisa menggunakan gaya gesek. Artinya tidak bisa menggunakan teknik penyelesaian gaya sentral. Artinya harus menggunakan itu dinamika yang Anda pelajari dengan Bu Neni itu, dengan catatan bahwa si gayanya ini ya bisa bermacam-macam gitu. Apakah dia itu fungsi waktu, apakah dia itu fungsi posisi, apakah dia itu fungsi sudut dan lain sebagainya. Nah, dan di apa namanya di materi yang setelah ini di dinamika sistem partikel banyak, kalau misalnya Anda harus menghitung berapa kontribusi gravitasi dari Saturnus, dari Mars, dari Merkurius dan lain sebagainya terhadap lintasan bumi, bubar penyelesaian cara gaya sentral ini. Makanya ini yang paling sederhana tapi ternyata powerful gitu ya. Karena dalam derajat tertentu ya, dalam menaksir berapa periode revolusi dari bumi terhadap matahari maupun rotasi dan lain sebagainya, ini menghasilkan akurat yang cukup menghasilkan akurasi yang cukup tinggi. Walaupun mungkin kalau di angka belakang komanya itu ya, kalau misalnya ingin sangat tepat sampaikan ke angka-angka yang kecil di belakang koma itu, yang panjang itu, mungkin dengan pemahaman mekanika klasik itu nggak cukup. Ya. Jadi kalau ingin mengejar sampai ke akurasi tinggi, mungkin harus sampai ada pemahaman tentang teori relativitas umum. Tapi di sini kita nggak main itu, ya. Selama besaran makroskopisnya sampai 2 koma di belakang koma saja, ini udah cukup akurat gitu dengan memahami bahwa geraknya ini hanya dipengaruhi oleh si bintang atau matahari atau inti atom dan lain sebagainya yang sangat dominan gitu. Jadi jika delta F tidak hanya gravitasi, maka harus dipastikan akumulasi dari gaya gravitasi dan plus-plus-plusnya itu harus bersifat konservatif, tidak menghasilkan torsi, dan momentum sudutnya itu konstan, gitu ya, seperti itu. Dan juga energi totalnya harus minimal bersinggungan dengan energi potensial efektif dari sistem ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya ingat ya, karena ada jadi kalau misalnya kalau misalnya total gaya yang selain jadi kalau misalnya total gaya ini melibatkan gaya selain gravitasi, maka akumulasi dari semuanya itu harus dicek. Pertama, apakah dia itu konservatif? Karena sudah jelas kalau yang inverse square law ini sifatnya konservatif. Apakah kemudian dia itu menghasilkan torsi? Atau menghasilkan momentum sudut konstan? Dan satu lagi itu adalah apakah energinya itu apakah energinya minimal sama dengan V efektif, ya, energi potensial efektif. Karena kalau dia di bawah seperti yang dijelaskan di buku Atampe Arya, maka solusi dari persamaan geraknya itu menjadi nggak realistis gitu. Jadi dalam realm yang imajiner gitu. Nah, kalau misalnya dia bersinggungan dengan V yang ini, ya, dengan V yang efektif, ya, maka minimal dia memiliki satu buah jari-jari, lintasannya itu adalah lingkaran, gitu ya. Jadi gaya gravitasi ditambah gaya A, B, C, gitu ya, tetap si itunya bentuknya adalah ini, lingkaran. Tapi kalau udah naik dikit, nanti jadi elip. Kalau misalnya ternyata energinya itu justru agak naik ke atas, gitu ya, maka lintasannya menjadi hiperbola atau parabola. Ya, ini untuk yang lintasannya lingkaran, ya. Jadi kalau untuk lintasan lingkaran, maka sebagai fungsi tetanya ini komponen yang ininya nih hilang, hanya ini yang saja yang tetap.
ya, sehingga nanti ketika dia dibalikan menjadi R, dia akan menjadi seperti ini, sehingga R-nya ini hanya punya nilai satu jari-jari yang tunggal, ya, tidak memiliki jari-jari panjang atau jari-jari pendek. Nah, kalau sistem persamaan hiperbola, ya, hiperbola itu sendiri adalah tempat kedudukan dari titik-titik yang selisih jaraknya kedua titik fokus selalu sama. Nah, artinya untuk kasus ini eksentrisitasnya itu lebih besar dari satu. Dan bentuk lintasannya seperti ini, dan lintasannya itu selalu dia berusaha untuk menjauhi titik fokus. Walaupun dia nanti walaupun pada suatu saat dia akan memiliki sebuah jari-jari yang sangat dekat. Tapi setelah itu dia akan menjauh lagi. Gitu. Baik itu nanti lintasannya ini dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tapi yang jelas gitu, nanti bentuk lintasannya itu akan berupa sesuatu yang datang dari kejauhan, ya, dan dia itu mendekati titik fokus, ya, mendekati titik fokus sampai ke jarak tertentu, kemudian dia menjauh lagi gitu. Nah, makanya ini sangat realistis dengan sebuah objek fisis yang memiliki massa tertentu yang dipengaruhi oleh kemudian dia dipengaruhi oleh gaya sentral yang sifatnya itu repulsif. Yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan bentuk lintasan yang menjauh dari benda yang mempengaruhi nya tersebut. Nah, nanti kalau misalnya kita tulis nih ya, kalau tadi yang persamaan elips bentuknya kayak gini, maka kalau hiperbola dia kayak gini, ya, seperti ini. Dengan A, ya tetap A itu adalah di sini tuh, nah ini jarak antara sumbu ini ya ke lintasan ini, kemudian C itu adalah posisi fokus terhadap sumbu, ya. Terhadap sumbu ke fokus itu berapa, jaraknya itu adalah C, sedangkan ya posisi terdekat dari lintasan ke sumbu utama itu adalah A. Nah, makanya nanti persamaannya seperti ini. Nah, kita bandingkan lagi dengan ini, ya. Bandingkan lagi dengan ini. Ini sebetulnya ini ada plus minus, tapi ini kita ya bolehlah kita ganti dengan plus minus. Ini equation-nya seperti ini. Dan nanti kita bandingkan dengan ini. Nah, maksudnya adalah nanti nilai A dan ekstensivitas yang kita lihat di persamaan hiperbola itu juga pasti nanti akan mengandung angka-angka fisis seperti ini. Jadi tidak lagi mengandung nilai-nilai panjang, ya, jarak seperti yang didefinisikan oleh matematik, tapi sekarang nilai A dan ekstensivitas nanti akan mengandung nilai variabel-variabel fisis. Jadi sekarang perbedaannya itu. Begitu pula dengan yang parabola. Ya, kalau parabola bentuknya seperti ini, maka nanti kalau misalnya kita punya persamaan solusi dari gerak gaya sentral, bentar, kok hilang. Ya, nanti kita tinggal menyesuaikan gitulah nilai A ini bagaimana dan lain sebagainya. Bentar, ini saya ini kan equation plus minus. Ya, kalau parabola ini seperti ini. Ya, kalau parabola itu mirip-mirip dengan hiperbola di mana nanti lintasannya itu menjauh kemudian mendekat sampai arah tertentu kemudian dia menjauh. Perbedaannya adalah dari sisi ini kan eksentrisitas. Kalau misalnya eksentrisitas dari parabola itu adalah sama dengan 1, kalau hiperbola itu adalah lebih dari 1. Ya. Kalau eksentrisitasnya lebih dari 1, maka dia hiperbola, tapi kalau misalnya dia itu sama dengan 1, maka dia itu adalah parabola. Kalau elips, tadi nilainya berada di antara 0 sampai 1, kalau lingkaran itu 0. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau ditabulasi, maka bentuk umum dari lintasan 1/R sama dengan B ditambah A cos theta, ya, nanti kondisi fisis matematisnya nanti seperti ini. Lihat ya, bola eksentrisitasnya sama dengan 0. Ya, eksentrisitasnya sama dengan 0, artinya ya A, ya, A itu ini. Nah, ini A itu, sebentar, ini tuh ada di slide yang di kuliah yang ke berapa ya?
kuliah yang ke-5 apa yang ke-6? Kita lihatlah. Nah, ini ya. Yang ini ya, untuk kemudahan saya copy paste saja. Ini copy. Ini saya paste di kuliah yang ini ya. Ingat lagi di sini ya. Ya. Ya, bahwa nanti bentuk umum lintasan dari bentuk umum dari lintasan yang dilalui oleh partikel akibat pengaruh dari gaya sentral, bentuknya itu menjadi 1/r sama dengan B ditambah A cosinus theta min T0, di mana kayak gini kan, 1/r itu kan U, ya, 1/r itu kan U, ya kan, yang ini nih, yang ini kan, maka nanti A dan B-nya kalau dari fisis kita dapatkan A itu adalah sama dengan akar dari B kuadrat ditambah 2ME per L kuadrat, dan B itu adalah sama dengan minus MK per L kuadrat. Nah, artinya, lihat ini, kalau misalnya eksentrisitasnya itu adalah 0, bentuknya bola. Ya, bentuknya bola. Artinya, komponen yang ini kan 0. Ya, komponen yang A ini 0. Ya, yang ini nih. Yang ini nih, yang ini kan 0. Kemudian, yang B-nya tetap. Gitu ya. Yang B-nya tuh ada nilainya. Gitu. Nah, ini kondisinya secara fisis ya, yang akan membuat dia itu lintasannya bola apabila energi totalnya sama dengan nilai potensial. Oh, ini potensial efektif minimum ya. Ini ada efektifnya. Tapi yang paling minimum gitu ya, yang 0 gitu ya. Nah, kalau elips maka selain eksentrisitasnya itu di antara 0 dan 1, secara matematik, secara fisis dia itu berada di antara V efektif minimum sampai energi totalnya sama dengan sampai energi totalnya tuh 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya energi totalnya itu di antara V efektif minimum dan 0, maka lintasannya bentuknya elips, artinya eksentrisitasnya juga dari 0 sampai 1, dan nanti nilai dari A lebih kecil daripada B. Di mana B itu sendiri adalah sama dengan minus massa partikel yang memiliki lintasan yang akan kita lihat dikalikan dengan K, konstanta dari gaya sentral, dibagi dengan momentum sudut yang konstan itu. Ya. Kemudian nilai B-nya ini akan lebih besar, gitu ya. Nilai B-nya ini akan lebih besar karena ini akan melibatkan B kuadrat ditambah 4AC kan. B kuadrat ditambah 4AC. Di sini 4AC-nya tuh dari yang ini. Dari yang ini ya, dari yang ini, sehingga nanti kita dapatkan nanti ini nih dari persamaan kuadratik ini sebetulnya ada beberapa langkah sebelumnya karena ini kan dari solusi persamaan kuadrat, sehingga nanti A-nya ini B kuadrat ditambah, sehingga nanti ini apa namanya, nilai dari A-nya itu ya lebih kecil daripada B, seperti itu ya. Kemudian kalau yang parabola, energi totalnya adalah sama dengan 0 ya. Energi totalnya itu adalah sama dengan 0, yang artinya eksentrisitasnya itu adalah sama dengan 1, dan nilai A itu akan menjadi sama dengan B. Ya, nilai A adalah sama dengan B karena ini kan A adalah seperti ini, B seperti ini ya. Jadi kalau misalnya E-nya itu 0, ya udah akar dari B kuadrat ya ini gitu ya. Ya, karena B kuadrat bisa apa namanya, dari sisi ininya loh. Kalau begitu ini begini. Nilai A absolutnya ya, daripada ini salah. Daripada ini salah mana ya? Ini. Nah, oh ya, ini karena cetak miring. Nilai absolut dari A itu adalah sama dengan B, gitu. Ya, sama dengan B. Ini kita luruskan. Nah, ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, kalau yang kasus yang keempat hiperbola adalah kalau misalnya energinya itu di atas, tapi ini kalau misalnya K-nya positif dan negatif. Nah, ini kalau misalnya K-nya itu positif,
dan K-nya itu negatif, akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Ya, sebentar. Mana sih? Bentar. Ini kalau K-nya ini karena gini. Ya, karena kalau misalnya K-nya negatif, yang artinya dia itu sifat dari gayanya itu adalah tarik-menarik, ya bisa saja energi totalnya itu berada dalam nilai yang di atas. Di atas ini maksud saya tuh yang ini. Hukum Kepler ada ya grafiknya? Oh, itu berarti di kuliah yang ini. Nah, ini. Nah, ini pas. Ya, grafik yang ini. Jadi kalau misalnya yang orange ini adalah profil dari energi potensial efektif dari gaya tarik-menarik, sedangkan yang biru ini adalah dari gaya tarik-menarik. Ya, maka nilai E bisa kalau menyinggung seperti ini berarti dia nanti lintasannya lingkaran. Kalau berada di antara 0 sampai V minimum di sini gitu ya, maka dia akan menghasilkan elips. Tapi kalau misalnya dia 0 di sini, maka dia nanti parabola, naik sedikit di sini nanti dia hiperbola. Nah, artinya kalau yang gayanya itu repulsif, yang biru ini, dia itu nanti lintasannya tidak akan mungkin elips atau lingkaran, atau untuk untuk sampai menuju parabola pun dia harus sampai ke limitnya itu jauh sekali. Makanya dia kecenderungan kalau punya lintasan, kalau punya gaya yang mempengaruhinya itu misalnya adalah sifatnya repulsif, maka lintasan yang dihasilkan dari gaya sentralnya itu adalah bentuknya adalah hiperbola seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkanlah tabulasi berikut, gitu ya. Kalau misalnya K positif, dia nanti seperti ini. K-nya negatif, maka dia seperti ini. Nah, ini kondisi fisik dan matematis yang harus kita juga pahami, gitu ya. Karena ini ada dua hal. Secara matematis kita punya persamaan elips dari geometri, yang satu lagi adalah persamaan solusi, persamaan gerak yang bentuknya adalah seperti ini, ya. Yang bentuknya adalah seperti 1/R sama dengan B ditambah A cos theta min T0, di mana dia bisa berupa bola, elips, parabola, hiperbola kalau memenuhi kondisi tertentu. Ya, kalau memenuhi kondisi fisik tertentu. Makanya didapatlah ini kondisi-kondisi yang sedemikian. Nah, untuk materi kuliah pekan 7 selain ini kita apa? Oh ya, hukum Kepler dari sini nanti. Oh iya, jadi dari sini ya ternyata, nah ini ceritanya jadi menarik juga karena kalau Anda sekarang melihat ke materi yang selanjutnya yaitu hukum Kepler, ternyata lintasan bentuk elips ini itu sesuai dengan pengamatan gitu, ya sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh Tycho Brahe, dilanjutkan oleh Johannes Kepler, dilanjutkan lagi sama siapa? Galileo Galilei kan, seperti itu. Nah, jadi kita sekarang paham bahwa jadi bisa difikirkan ya bahwa dulu justru yang pertama kali dilakukan itu dari pengamatan, gitu, ya dari pengamatan posisi bintang, ya pengamatan posisi bintang yang dilakukan oleh Tycho Brahe dan kawan-kawan. Mungkin sebelumnya, mungkin yang lebih tua dari itu mungkin ada, karena sebetulnya Tycho Brahe juga kan mungkin dia juga punya list dari bintang-bintang itu kan hasil dari studi yang lampau gitu ya. Nah, jadi yang kita sekarang ini punya pemahaman bahwa ternyata orbit dari bumi itu bentuknya elips, orbit dari bumi itu bentuknya lingkaran kalau waktu TPB. Bentuk dari planet ini bentuknya kerucut, bentuk dari ini. Itu tuh membutuhkan perjalanan yang nggak mudah gitu, yang membutuhkan perjalanan yang panjang untuk sampai ke sini gitu. Ya.
Untuk sampai ke sini itu ternyata, karena bisa dibayangkan pada abad 18-19 ini tuh mungkin sedang di ini kan, sedang difikirkan, oh ternyata seperti itu. Atau bahkan sebelum abad ke-16 itu orang nggak menyangka bahwa inilah yang mempengaruhi gerak planet atau gerak benda-benda langit gitu ya. Makanya di sini kita lihat bahwa hukum-hukum Kepler yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana planet itu bergerak ya dalam pengaruh gaya gravitasi yang dominan itu, ternyata ya ini bisa dijelaskan dengan persamaan gerak itu gitu ya. Jadi Johannes Kepler itu dulu menghasilkan hukum-hukum ini itu ya dari pengamatan gitu ya. Dari pengamatannya Tycho Brahe, kemudian dari data dari Tycho Brahe itu kemudian oleh Kepler itu dirumuskan gitu ya, dicoba dicari ininya hukumnya gitu loh. Kalau yang kita lakukan di 2 pekan terakhir itu adalah melihat persoalan gerak ini dari sudut pandang mekanika ya. Dari sudut pandang mekanika. Nah, kalau yang dilakukan oleh Kepler ini mungkin mirip-mirip dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu loh. Mirip-mirip dengan apa yang kita lakukan sekarang, di mana ternyata planet-planet tertentu itu ternyata lintasannya terhadap suatu bintang itu ternyata memenuhi kaidah tertentu, memenuhi keteraturan tertentu yang ternyata bentuknya itu elips gitu. Ya, dengan cara ya ini ya, hukum 1 Kepler dicetuskan tahun 1669. Sebentar. Jadi ini recap dulu ya, kita berawal dari yang akhir. Hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama menyatakan bahwa lintasan planet dalam tata surya berbentuk elips. Kemudian yang kedua adalah luas daerah yang disapu vektor posisi planet dari matahari untuk setiap selang waktu adalah sama. Dan yang ketiga adalah kuadrat dari periode bumi planet, kuadrat dari periode orbit planet T adalah sebanding dengan panjang sumbu A mayor pangkat 3. Jadi, ini salah. Sumbu mayor A, ini bukan sumbu A mayor. Ctrl X. Sumbu mayor itu sumbu panjang, ya, sumbu yang panjang atau jari-jari yang panjang. Pangkat 3. Ya, jadi hukum Kepler itu dari sini. Nah, ini yang yang dijelaskan oleh Kepler itu. Jadi di tahun 1605 menggunakan sebentar. Kalau Keplernya itu sendiri dia jelaskan dia dalam bentuk ini nih, ya. Dia jelaskan dalam bentuk ini. Yang ini, ya. Dia jelaskan dalam bentuk ini, kemudian dia atau yang sudah ada variabel fisiknya ya, kalau nggak salah. Nah, ini yang mungkin kita perlu lihat kembali di buku sejarah ini, perkembangan fisika. Si Kepler ini menjelaskan fenomena bahwa benda-benda langit di tata surya itu beredar dalam lintasan elips itu. Si lintasan elipsnya itu dalam matematik seperti ini atau dalam variabel fisis ini gitu ya. Mungkin kayaknya yang variabel fisis ini deh ya. Karena sebentar, kalau persamaan gerak Newton itu mana yang duluan ya? Karena kita itu tadi ya semenjak pekan keempat itu berpijak dari persamaan gerak Newton ya. Sedangkan pada tahun 1609 mungkin belum ada ya persamaan gerak Newton ya. Mungkin belum ada. Jadi ya itu dari pengamatan itu. Sedangkan irisan kerucut itu, nah, mari kita lihat di Wikipedia sejarahnya. Dari irisan kerucut itu kalau nggak salah dia bagian dari Euclidean geometri ya. Historinya ada nggak ya kira-kira? Sejarah dari irisan kerucut ini, maksud saya adalah orang itu udah tahu dulu tentang irisan kerucut daripada hukum Newton gitu loh. Hukum Newton itu kan tahun 1600 sekian kan. Dan perumusan yang kita lakukan dari
untuk mendapatkan ini ya. Ini ya, dari sini, sorry. Jadi dari ini gaya kuadrat terbalik, kemudian kita kaitkan dengan energi potensial efektif, kemudian persamaan gerak FMA dan lain sebagainya. Itu kan baru kesini dalam 300 tahun terakhir gitu loh, ya. Dari tahun 1600-an sampai sekarang. Nah, maksud saya adalah yang dilakukan oleh Kepler saat itu ya, mungkin tidak menggunakan ini, mungkin tidak menggunakan FMA yang persamaan gerak yang kita lakukan sekarang. Tapi ternyata dengan menggunakan FMA dan juga dari pengamatan Tycho Brahe dan juga dan perumusan Kepler itu ternyata sinkron gitu loh. Nah, makanya ini sangat makanya perumusan gerak lintasan menggunakan gaya sentral ini walaupun sederhana, walaupun tidak melibatkan teori relativitas umumnya Einstein, itu ternyata berhasil berhasil menggambarkan atau berhasil menjelaskan gerak dari benda-benda langit yang khususnya berada di tata surya itu, ya. Nah, makanya makanya dia itu efektif untuk ini gitu ya, untuk permasalahan ini. Dan tentu saja kalau misalnya di sistem tata surya yang lain ya, di sistem bintang yang lain mungkin perilakunya sama gitu ya, mungkin perilakunya sama bahwa si planet-planet tertentu itu pasti melintas bintang itu menggunakan melalui lintasan yang bentuknya elips ini. Nah, ini coba ya saya lihat di sini ada nggak ya historinya? Karena kalau ini tuh bagian dari geometri Euclidean ya, jadi dia itu the name ellipsis omission was given in Apollonius Perga in his conic. Apollonius of Perga ini, ini nih, ya kan? Apollonius of Perga was an ancient Greek geometer and astronomer known for his work of conic section. Nah, ini kan, coba kita lihat ini tahun berapa? Nih, 6th century. Sebentar. The time of Apollonius. The Apollonius lived forward at the end of historical period known as Hellenistic period. Nah, jadi orang tuh udah tahu persamaan, jadi udah tahu conic section itu bentuknya seperti ini. Kemudian oleh Nah, ini buku 1, buku 2. Nah, ini kemudian Apollonius was a prolific geometer turning out a large number of work. Only one survive, blah blah blah. Bukunya yang ke-5 dan 7 are only available in Arabic translation by Sabit Ibnu Qurra dan Banu Musa. Nah, ini jadi orang memahami bahwa ada bentuk ini ya, lingkaran, elips, parabola, hiperbola itu udah duluan gitu ya. Udah duluan. Ya, nah ini bentuk ininya. Bentuk persamaannya. Nah, kemudian Tycho Brahe melihat fenomena pergerakan dari benda-benda langit, gitu ya, atau mentabulasi, ya. Jadi Tycho Brahe itu orang eksperimental. Jadi orang eksperimen, dia lihat ke langit menggunakan teleskopnya, kemudian dia lihat, posisi bintang ini yang kemarin saya lihat posisinya di sana, sekarang dia posisinya di sini. Kemudian posisi planet itu ya, misalnya Mars gitu ya, tadinya dia itu di sebelah sini, sekarang di sebelah sini. Kemudian tahun lalu dia posisinya di mana, sekarang dia di mana. Bulan lalu dia di mana, dia sekarang dia di mana. Planet Venus. Kemudian pada saat Tycho Brahe melakukan pengamatan itu, Mars sudah ditemukan. Kemudian Venus juga sudah, yang belum itu apa ya? Ya pokoknya ya itulah perkembangan sejarahnya itu yang menarik gitu ya, bahwa apa yang kita pelajari sekarang itu yang merupakan rentetan dari penemuan-penemuan orang tuh yang bertumpuk dari satu ke satu. Makanya Galileo Galilei sendiri pada saat menyatakan ini ya, menyatakan bahwa matahari itu adalah sistem dari tata surya itu, bilang bahwa dia itu kan standing on the shoulders of giant kan, atau Newton lah yang bilang. Ya pokoknya salah satu lah gitu ya, pokoknya salah satu. Jadi pada saat
atau ada di buku ini ya, bentar. Nah, Newton. Nah, kan benar. Ya, benar. Ya, jadi Newton itu pada saat merumuskan persamaan ini ya, apa yang hukum Newtonnya itu yang di buku di Principia itu tahun 1600 sekian itu, mengklaim bahwa yang dia lakukan itu ya bukan karena kejeniusan dia, tapi dia dari hasil studi dari pendahulunya dia gitu. Nah, dan untuk memahami gaya sentral ini ternyata ya ini apa namanya, Kepler itu ya mendapatkan data dari Tycho Brahe bahwa perilaku dari benda langit itu ternyata dari hari ke hari itu berubah gitu ya. Kemudian dia teliti karena saat itu pengetahuan yang ada itu kan yang ada geometri, hukum Newton gerak itu belum ada gitu ya, tahun 1602 mungkin baru dipublish oleh Newton sendiri, buku Principia itu tahun 1600-an. Tapi saya kira dia tahun 1600 sekian gitu ya. Bentar ya, di sini ada ya buku Principia itu dia diterbitkan tahun berapa ya? Buku Principia itu Isaac Newton merupakan hukum Newton pertama. Jadi Newton itu sendiri lahir tahun 1642. Hukum Kepler 1 dicetuskan tahun 1669. Nah, artinya pada saat hukum Kepler dicetuskan, hukum Newton itu belum ada. Jadi pengamatan Tycho Brahe sama Kepler itu dirumuskan dalam suatu ini ternyata posisi Mars ini dari hari ke hari begini. Loh, kok bentuknya kayak elips ya? Oh, saya ingat di buku persamaan elips itu secara matematis dari sini, karena itu kan bahwa persamaan elips itu kan udah ada dari zaman Yunani lama gitu ya, yang akhirnya dilestarikan sama ilmuwan Arab waktu itu. Nah, kemudian dirangkumkan ternyata Mars, Venus, dan juga mungkin beberapa benda langit itu memiliki lintasan yang bentuknya itu elips. Nah, makanya datanglah hukum pertama yang dinyatakan sebagai bahwa lintasan planet dalam tata surya berupa elips, ya ini dari sini ya, dengan menganggap matahari sebagai fokus F, kemudian buminya itu sebagai objek yang dipengaruhinya ya, sebagai objek yang berputar ya, yang mengalami ini, maka dari sini cocok pengamatan yang dilakukan oleh Tycho Brahe itu. Dan mungkin juga untuk Mars, Venus, dan benda yang lainnya. Nah, ini dengan menggunakan ya ini tadi theta nolnya dinolkan sehingga persamaan yang ini berubah menjadi seperti ini, dan didapatkan nanti perihelion dan afelionnya. Nah, kalau yang ini ada konstanta L kuadrat per MK plus 1 tambah eksentrisitas, ini sudah dicampur dengan persamaan gerak ya, sudah dicampur dengan solusi dari persamaan gerak. Tapi mungkin waktu itu formulasi aslinya dari Kepler mungkin tidak melibatkan MK dan L, karena waktu itu persamaan gerak belum ada ya, persamaan gerak belum ada. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa ini ya, dari aspek kekekalan momentum sudut ya, pada saat jari-jari pendek maupun jari-jari panjang L-nya sama ya. Jadi
apa itu namanya, ternyata dari pengamatan ya, ternyata dari pengamatan kan itu kan dihitung waktunya ya, dihitung waktunya dari posisi Mars, Venus dan juga Bumi itu dihitung waktunya ya. Kemudian dilihat bahwa sekalipun dia itu berada di jari-jari yang jauh maupun yang dekat, ternyata L-nya sama. Artinya pada saat dia itu jari-jarinya dekat, pasti bergeraknya itu lebih cepat atau dia mengimbangi lah ya, mengimbangi sedemikian rupa sehingga si L-nya itu tetap konstan walaupun dia berada dalam jari-jari pendek maupun jari-jari panjang. Karena ingat, nah ini kan perumusannya itu kan momentum sudut adalah sama dengan R cross MV kan, karena ini momentum linear ya. Jadi kalau misalnya R-nya ini panjang ya, kalau R-nya ini panjang maka seharusnya L-nya juga panjang kan ya, tapi ternyata enggak, L itu konstan. Artinya kalau R-nya itu membesar maka V-nya mengecil. Kemudian ketika L-nya, kemudian ketika R-nya ini memendek, V-nya itu malah jadi lebih besar atau pergerakannya menjadi lebih kencang. Itu makanya L-nya sekalipun dia itu dalam jari-jari yang dekat dan jari-jari yang jauh, dia itu L-nya sama. Makanya ini menjadi syarat untuk menyelesaikan persoalan gaya sentral ini, menjadi syarat karena ini tadi ternyata L-nya dari pengamatannya dari perhitungannya Kepler, dari datanya Tycho Brahe didapatkan ya ini gitu ya, sama gitu loh ya, ininya sama gitu, apa namanya, waktu yang mungkin makanya muncul yang hukum kedua itu ya, yang sisiran dari lintasan itu serba sama karena ini tadi berasal dari sini, berasal dari konstannya nilai momentum sudut itu. Nah, sehingga dengan demikian kita punya relasi seperti ini, di mana jika jari-jarinya itu memendek, kecepatannya itu membesar, dan pada saat jari-jarinya itu memanjang, kecepatannya itu menurun, ya, nilainya itu menurun. Nah, sehingga kalau kita lihat elemen terkecil dari panjang ini, nah ini yang dilakukan oleh Kepler, kalau tadi ini kita lihat dari aspek kekekalan momentum sudut ya, kekekalan momentum sudut, maka kalau yang dilakukan oleh Kepler itu makanya muncul hukum kedua, luas daerah yang disapu oleh vektor planet untuk setiap selang waktu adalah sama. Pada intinya yang menjelaskan tentang ini, ya, secara fisiknya itu menjelaskan tentang konservasi dari momentum sudut gitu. Tapi dalam redaksi yang lain, dalam kata-kata yang lain dia sebutkan dari sini ya, menggunakan ini karena ingat bahwa variabel-variabel fisik yang terkait dengan mekanika tahun 1609 itu belum ada ya, belum ada, yang ada tuh matematik gitu ya. Karena Newton sendiri lahir tahun 1624 atau 42 yang artinya buku Principianya juga belum dibuat gitu ya, 42 malah. Buku Principia yang menjelaskan tentang persamaan gerak Newton yang kita pelajari di TPB itu atau di pekan pertama kuliah mekanika kita itu ya belum ada gitu ya, jadinya dia dalam bentuk ini. Makanya di hukum kedua Kepler itu luas yang disisir oleh ini ya, oleh luas daerah yang disapu atau luas daerah yang disisir oleh vektor posisi planet dari matahari untuk setiap selang waktu adalah sama. Jadi maksudnya adalah luas ini nih, luas DL di yang dekat sama yang jauh itu dalam satu waktu yang sama ya, dalam satu delta T yang sama, itu tuh sama gitu loh ya. Jadi totalnya itu nanti luasnya itu sama. Nah, makanya ya dari sini ya, ini untuk yang daerah yang pendek, yang dekat dengan fokus sama yang jauh dengan fokus, nanti akan didapatkan bahwa turunannya terhadap waktu itu sama dengan konstan. Maka ds yang disapu persatuan waktu maka ds yang disapu persatuan waktu dt akan selalu sama, baik ds yang pendek maupun ds yang panjang gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang hukum Kepler 3 ini dari ini ya, kalau hukum Kepler yang ketiga itu dilihat dari ininya, orbitnya itu 360 derajat ya, atau 2 pi radian.
ya, 2 pi radian, kemudian dia hitung waktunya, ya, itu berapa lama, ya. Jadi luas elips dari luas elips S ini adalah seperti ini, ya. Kemudian dari hukum kedua, ya, dari hukum kedua didapatkan relasi ini, ya, sehingga periode ininya, periode putarnya itu didapatkan persamaannya seperti ini, ya. Kemudian dengan ya di ini kan ya di apa namanya, diutak-atik secara matematik, nanti didapatkan bahwa T periode kuadrat, ya, periode kuadrat itu adalah sama dengan 4pi kuadrat dikalikan M per K dikalikan A, gitu ya, dikalikan A pangkat 3, seperti itu. Ya mungkin dulu ininya ininya ya, yang bagian ini nih konstan nih, ya, karena dulu kan apa namanya, K ini kan belum tahu, ya. Ingat tahun 1600 nih, ya, tahun hukum Kepler ketiga ini menarik. Hukum Kepler ketiga dicetuskan tahun 1619. Jadi 10 tahun setelah hukum Kepler 1 dan hukum Kepler kedua, hukum Kepler ketiga muncul, ya. Hukum Kepler ketiga, jadi dibutuhkan 10 tahun untuk meneliti lanjutan, ya, meneliti lanjutan terkait pergerakan dari benda-benda di tata surya itu, sehingga didapatkan bahwa periode ini, ya, periode dari ini, ya, periode dari putaran atau revolusi dari planet tersebut itu ternyata adalah sama dengan konstanta dikalikan A pangkat 3. Ingat, ini belum ada persamaan gerak. Maksud saya adalah ini variabel M per K ini mungkin dulu di formulasinya Kepler tuh nggak ada. Jadi dia hanya konstanta aja. Artinya dia waktu itu mungkin menunjukkan bahwa T kuadratnya itu sebanding dengan A pangkat 3. Gitu. Dengan K-nya itu masing-masing planet mungkin berbeda-beda. Nah, kemudian nanti setelah ada hukum gerak Newton, si K-nya ini dijelaskan dalam persamaan gerak sehingga muncullah variabel M dan K. Ingat, K di sini adalah sama dengan minus G M hukum gravitasi Newton tahun 1600 sekian, beberapa puluh tahun setelah Kepler, dan satu lagi adalah K sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q1 Q2 dari hukum siapa? Coulomb. Coulomb itu tahun 1700 sekian. Ini tahun 1600, ya. Jadi faktor K ini tahun 1619 belum ada. Tapi dia dicetus, tapi dia ada ini nih. Ini kalau misalnya biar nggak bingung nih si faktor C lah ya, saya terusin jangan K biar nggak bingung. Ini saya bentar. Draw mana sih draw? Nah ini kalau gitu nih, kalau apa itu namanya, Kepler mungkin dulu mencetuskannya itu adalah T kuadrat sama dengan konstanta dikalikan A pangkat 3, atau mungkin dulu bukan nggak ada konstantanya, sebanding dengan A pangkat 3 gitu. Ini yang mungkin dulu dicetuskan sama yang aslinya tuh seperti ini aslinya, atau aslinya dalam tanda kutip, karena saya juga nggak tahu ininya apa namanya, history of physics discovery-nya tuh bagaimana. Mungkin yang atas, mungkin juga yang bawah, tapi yang pasti si K adalah sama dengan minus GM dikalikan M, atau K sama dengan 1/4V epsilon 0 Q1 Q2 itu setelahnya gitu. Setelahnya ini selesai gitu. Setelah hukum Kepler itu dicetuskan tahun 1609 dan 1619. Nah ini makanya kalau di perbandingan di TPB itu pakai gaya sentripetal kan. Nah ini dapat ya bahwa kalau dari apa namanya, kalau misalnya kita dapatkan dari gaya sentral atau hukum Kepler didapatkan bersama seperti ini, sedangkan kalau yang di TPB diajarkannya seperti ini. Nah ini ternyata sama, gitu ya, ternyata sama. Dan ingat FMA baru ada tahun 1650-an atau 1660-an, puluhan tahun setelah hukum Kepler ada, gitu ya. Jadi ini betul-betul apa yang kita pelajari sekarang itu ya kita tuh berada di pundaknya para raksasa gitu. Kita tuh artinya yang kita pelajari sekarang itu bukan hanya taken of granted aja, oh ini harus dihafalkan, bukan dihafalkan. Jadi kita lihat bahwa ini tuh hasil dari pengamatan orang, dari hasil analisis orang, dari hasil formulasi orang yang dilakukan selama bertahun-tahun gitu. Dan bahkan ingredientnya itu sendiri atau bahan-bahannya itu sendiri mungkin sudah dilakukan dari yang pemahaman tentang conic section di zaman Yunani kuno gitu dan lain sebagainya. Makanya ini
perlu kita pelajari karena ternyata menghasilkan keakuratan yang tinggi untuk benda-benda yang di tata surya itu. Baik, ini sudah pukul, mohon maaf, 11 kurang 10. Silakan nanti disimpan saja pertanyaannya untuk kuliah besok hari Jumat pukul 3. Take home-nya kalau misalnya silakan nanti kalau misalnya Anda mau ini kuliah ini kalau nggak salah direkam, silakan nanti kalau misalnya ingin ini kembali, mereview kembali atau juga melihat yang komparasinya yang di kuliahnya Pak Agus Roso juga boleh. Tapi take home yang utama yang disampaikan oleh Bu Nini adalah ini ya, jangan lupa bahwa hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 9 sampai 10 Anda akan ujian 1 dengan bahan dari kinematika sampai ke gaya sentral. Oke, saya stop sharingnya dan saya stop rekamannya.